Hello, ketemu lagi dengan Satria Marino, masih di channel Marinovasi. Terima kasih untuk terus mensupport channel ini. Kita nggak hanya unboxing satu, tapi dua sekaligus. Ya, di seri yang sama. Cuman beda warna. Ini yang kalian tunggu-tunggu. Apa itu? Ini dia. MN82. Kita ambil dua warna sekaligus, biar ada perbandingan. Yang warna tan dengan yang warna merah. Tanpa berlama-lama, langsung kita buka. Kita buka pelan-pelan yang warna tan. Lihat teman-teman, warnanya cukup menarik sekali. Ini dia MN82 Land Cruiser LC 76 ya kalau nggak salah, tapi yang pick up warna tan dengan warna merah. Bisa diperhatikan, teman-teman lihat, ini yang warna tan, ini yang warna merah. Merahnya cukup menarik ya. Kalau saya sih lebih seneng yang merah nih. Biasanya saya suka warna ini, cuman ini terlalu kuning kalau menurut saya. Oke, kita review. Kita buka dulu dari buku petunjuknya, apa aja isinya di sini. Coba kita buka. Wah, manualnya oke. Lebih baik dari WPL D64 berwarna, bagian luarnya. Dalamnya pun berwarna. Seperti ini, teman-teman. Di sini dapat petunjuk pemasangan aksesoris di bodi dan stikernya juga. Kita dapat stiker juga ya. Aksesoris, USB charger, kemudian ini lampu-lampunya. Oke, ada snorkelnya dan stiker. Saya rasa untuk yang tan juga sama ya. Kalau kita lihat di sini sih warna stikernya apakah dia berbeda atau sama. Ini juga aksesorisnya sama. Buku petunjuk manualnya. Oh, dia juga warna merah. Jadi satu macam buku petunjuk untuk dua jenis warna. Oke, udah habis. Sama persis stikernya. Ya, walaupun teman-teman beli yang warna merah ataupun yang warna tan ini, stikernya warnanya sama. Jadi kalau yang merah ya sedikit nyaru ya. Tapi kita cek aja ntar. Oke. Kita review unitnya. Nah, sebelum mulai ke unit, kita lihat remote-nya. Kalau kita perhatikan di sini ada steer trim. Kemudian dia ada throttle rate, ada lighting-nya. Kemudian itu aja. Tidak ada yang berbeda. Ini throttle rate sepertinya sih high and low speed ya. Kalau kita perhatiin sama kayak MN78. Oke. Kita coba kali ya. Kali ini kita coba langsung deh. Kita pengen tahu apa kegunaan dari opsi-opsi. Oke, baterainya dia 3 pin. Ukuran baterainya 500 mAh 7,4 volt, sama seperti yang lain. Oke, pasang baterai. Nah, ini baru bener nih. Ini dia steeringnya. Ya lumayan. Ya butuh diganti yang lebih kuat. Apakah dia full lock? Oke, full lock ya teman-teman ya. Dia ada, ini ada throttle rate-nya. Jadi ada 2 speed. Ini low gear-nya. Kita klik high gear. Kemudian lampu bisa mati, bisa hidup. Dia tidak ada shining light-nya, nggak ada ya. Lampu lighting-nya nggak ada. Oke,
Jadi kalau dia low gear, ya high. Coba kalau kita low gear, dia bisa crawling ya. Coba kita tes. Oke lah ya, ketimbang WPLD 64 yang kemarin yang kita buka ya. Tapi ini kalau kita perhatikan teman-teman ya, ada perbedaan yang signifikan dari Super 12 MN yang keluarkan terakhir, yaitu MN78, yaitu di chassisnya. Jadi kalau teman-teman lihat chassisnya, ini sangat significantly different ya, atau berbeda ya. Jadi kalau kita lihat bagian belakang ini, itu dia menggunakan leaf spring. Bagian depan, dia menggunakan 4-link suspension. Jadi ada 4 link untuk menghubungkan gardan dan mengunci ke skid plate-nya. Kemudian dia menggunakan spring lift bagian depan ini, kalau teman-teman perhatiin di sini terlihat. Dan yang bagian belakang dia menggunakan leaf spring. Jadi kombinasi antara leaf spring dengan shock yang biasa ya, yang per. Jadi ada 2 macam suspension system di sini. Leaf spring saya yakin untuk mengunci biar dia nggak lari gardannya, dan spring yang konvensional ini berguna untuk meredam obstacle. Jadi artinya ini cukup menarik karena kalau kita lihat dia chassisnya itu melebar ke bagian belakang. Jadi depan mengecil, tiba-tiba dia melebar ke bagian belakang. Nanti kita akan cek apakah materialnya ini terbuat dari plastik ataupun metal ya teman-teman ya. Kalau dari gardan, kalau saya rasa gardan masih sama ya teman-teman, masih mirip sekali dengan MN sebelumnya atau MN78, kemudian atau MN D90, saya yakin bisa dikombinasikan di sini. Kan tetapi memang yang untuk yang bagian belakang, link base-nya kan untuk yang gardan belakang di MN78 atau D90 itu kan ada, di sini tidak ada karena dia menggunakan leaf spring. Jadi link base-nya itu berbeda dengan seri MN yang sebelumnya. Jadi ini cukup menarik karena kalau lihat bodinya, ingat teman-teman, ini adalah kalau saya lihat di sini license Toyota official license product. Jadi artinya dia license bodinya. Jadi itu adalah hal yang sangat positif sekali ya teman-teman ya, karena kalau kita perhatiin MN-MN sebelumnya itu jarang sekali menggunakan kode license tersebut. Nah, pintunya tidak bisa dibuka kalau kita lihat dari sisi bodi. Baterai biasa simpan di kap seperti ini kita buka, dan dia tidak seperti MN78. Jadi tidak perlu ditekan untuk mengunci, cukup hanya buka tutup seperti biasa ini aja. Kita lihat, jadi sangat mudah sekali, dan dia mengunci cukup kuat. Jadi kalau terguling dia nggak akan mudah terbuka. Kemudian dari sisi dashboard juga cukup skill sekali kalau kita perhatikan di sini teman-teman. Lost bak bagian belakangnya, dan ini mungkin kita agak sulit untuk memodifikasi dengan menggunakan chassis MN yang sebelumnya ya, karena kalau kita perhatiin chassisnya itu langsung nempel ke bodi nih teman-teman nih. Oh teman-teman lihat, nanti kita buka ya. Jadi linknya semuanya plastik, kemudian drive shaftnya atau couple juga terbuat dari plastik. Yang besi hanya di leaf springnya yang bagian belakang. Suspensinya juga bukan yang oil, jadi masih mengandalkan springnya aja, pernya aja. Sama ada juga yang depan. Kita lihat dia memiliki servo yang terintegrasi dengan gardan, jadi bukan di chassis, jadi lebih stabil untuk manuver kiri kanannya. Oke, kita buka bagian dalamnya. Oke teman-teman, kita lihat di sini ukuran bannya itu kalau kita perhatiin dengan MN78 dia sama persis ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat bedanya hanya di peleknya aja. Kalau MN78 itu dari chrome, kalau yang MN82 ini terbuat dari warnanya hitam. Tapi ukurannya sama persis kalau teman-teman perhatikan seperti ini. Terlihat ya. Tapi dia bedanya kalau MN78 itu chrome. Oke, teman-teman, chassis sudah kita buka dari bodinya. Terlihat di sini dia menggunakan gearbox yang mirip dengan MN78 ya. ESC dengan receivernya jadi satu. Kemudian dia hanya ada satu lampu depan aja. Jadi tidak ada lampu belakang atau sign light.
Saya rasa sih mereka menekan biaya di sana karena saya tahu pasti kalau body license itu biasanya biayanya cukup tinggi ya untuk bayar license ke Toyotanya ya. Jadi artinya kekhawatiran kita kalau ngelihat RC dengan license body itu ada spec down di unitnya itu sendiri. Kalau kita perhatiin di sini dia menggunakan chassis semuanya dari plastik, tidak ada yang metal, dan chassisnya itu terintegrasi dengan skid plate-nya. Jadi sedih juga ya teman-teman ya kalau kita melihat ini, karena mereka mengorbankan kekuatan ataupun karakter dari rig-nya itu hanya karena menggunakan bodi yang license itu tadi. Jadi terlihat bahwa harapan kita kan mereka melanjutkan chassisnya si MN86 ya, walaupun dilanjutkan di 128, kan tetapi kenapa nggak menggunakan basic itu ya. Kalaupun dia menggunakan bodi-bodi yang lain, sistematika dari MN86 itu kan cukup baik sekali karena ya kita bisa bilang itu rig yang cukup badak. Jadi kalau kita perhatikan lagi lanjut, shock tower itu hanya aja di bagian depan, di bagian belakang tidak ada, terlihat sangat flat sekali karena dia menempel langsung ke bodi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita perhatiin tidak ada jeda jarak. Jadi kalau kita mau menggunakan bodi LC Toyota Land Cruiser ini, khawatirnya akan sulit kalau kita kawinkan ke chassisnya MND 90 ataupun MN78. Tapi saya yakin teman-teman pasti banyak ide atau akal untuk berkreasi supaya ini bisa dipasang ke chassis yang lain sehingga artikulasi bisa lebih optimal. Karena kalau kita lihat menggunakan leaf spring itu kan resikonya memang cukup keras. Ya, ataupun nanti ke depannya ada teman-teman di toko online bisa menjual aftermarket terkait dengan chassis yang terbuat dari metal, leaf spring yang lebih lembut, ataupun spring yang ukurannya cukup unik ini. Jadi kalau kita lihat spring yang belakang, ini ukuran cukup unik karena kecil, jadi tidak sepanjang yang depan. Kalau teman-teman perhatikan, ini yang depan, ini yang belakang. Jadi lebih mirip ke 1/18 ya, kayak buat TRX 4M. Jadi apa yang bisa di-upgrade dari titik ini otomatis ya paling pertama adalah motor, ESC, receiver, kemudian kopel. Saya rasa sih mirip-mirip ya dengan kopelnya MND 90 khususnya bagian depan, kecuali bagian belakangnya agak lumayan panjang nih sepertinya teman-teman, atau sama ya ukurannya ya. Kalau saya perhatiin sih agak sama ya. Kalau misalnya sama dengan MND 9078 kan lebih gampang, jadi nggak perlu kita cari kopel yang lebih panjang lagi. Kalau kita lihat secara wheelbase, ukuran dia ada di angka 22 atau 220 mm. Jadi artinya ini juga cukup lumayan panjang untuk ukuran wheelbase-nya. Apakah mendekati dengan MN86? Tentu tidak, karena MN86 itu di atas 220. Tapi pengembangannya saya yakin untuk saat ini masih terbatas. Jadi terlepas dari bentuk chassisnya dari yang baru ini, yang cukup unik, karena depannya spring, belakangnya leaf spring. Jadi artinya ada keterbatasan dari kita untuk melakukan improvement. Tetapi saya yakin itu tidak menjadi suatu halangan buat teman-teman di sana untuk bisa mengembangkan ini supaya lebih optimal lagi di lapangannya. Oke, saya rasa kita coba rakit lagi. Nanti kita lihat dia bisa ngapain aja sih. Apakah bisa dengan obstacle yang lebih berat atau lebih cepat. Kita langsung coba yang kuning aja kali ya teman-teman. Jadi nggak usah nunggu merakit yang warna merah ini ya. Ini ya, sama ya. Ya sepertinya. Kalau kita lihat, ya, cukup baik ya teman-teman ya. Jadi ini kita buka dulu ya biar nggak ngalangi. Biar teman-teman bisa lihat. Kita coba di sini. Oke. Suspensi belakang. Kalau kita lihat ini ya cukup baik ya, masih bisa napak. Coba kita tambah satu ban lagi. Dan bagian depannya sudah ngangkat ya teman-teman ya.
Jadi samping juga ngangkat, jadi dia bisanya ya ketinggian kurang lebih di 5 cm lah. Obstacle ini masih bisa optimal. Sorry, di 3 sentian, 3-4 cm lah kurang lebih. Jadi kalau kita lihat seperti ini, teman-teman, masih nempel semua. Kalau yang bagian depan juga sama, seperti ini. Kita lihat, oke, masih rata semua ya, nggak ada yang keangkat. Kita coba obstacle yang lebih tinggi. Ya, tenaganya cukup lumayan ya teman-teman, ternyata. Oke, coba kita ambil yang low gear. Oke lah ya, untuk RTR dengan harga nanti saya tampilkan di deskripsi. Harganya cukup ramah di kantong dan stoknya, link yang saya kasih mungkin belum tentu stoknya itu masih ada karena barang ini sangat fast moving, mengingat dia menggunakan license body dan motor atau gearbox yang sama dengan M78. Saya yakin itu juga cukup menarik, walaupun ada hal baru yang tertanam di sini, yaitu chassis yang baru karena kombinasi antara leaf spring dengan spring yang konvensional di bagian depan. Servonya nempel di gardan depan ya teman-teman ya, jadi cukup baik. Dan ini bagian belakang bisa dibuka, tapi pintu penumpang ataupun pintu pengemudi tidak bisa dibuka. Jadi kita masukin action figure-nya itu dari jendela. Karena ini cukup kecil, jadi action figure yang masuk harus setengah badan ya teman-teman ya. Kita coba. Nah, action figure saya cukup scale ya teman-teman ya, saya rasa. Oke, kelihatan di sini cukup menarik. Nah, itu dia bagian dalamnya. Saya rasa ini cukup scale ukurannya. Oke, video di lapangan udah banyak. Paling saya lagi memikirkan gimana cara mengupgrade hal ini atau unit-unit ini. Terserah teman-teman mau milih yang warna merah atau yang warna tan atau ya menuju ke kuning ini. Kalau saya sih suka yang merah. Sekali lagi, ini sifatnya sharing. Tidak ada niatan mengajarkan siapapun, karena saya juga masih terus belajar. Terima kasih untuk terus menyaksikan Berinovasi.